terus terang agak sulit kita mengingkari kalau sampai ada analisis ataupun pendapat yang beredar luas karena nggak hanya dari satu orang tapi juga berbagai pendapat dia mengatakan jangan-jangan ini ada kesengajaannya atau by design. Terus terang ini too good to be true ya, terlalu bagus untuk dibuat satu fakta gitu. Ketika tiba-tiba ada seorang hacker yang hacker itu kan mengancam dengan meminta tebusan besar, tiba-tiba ngasih gratis. Ini kan aneh gitu. Dan kemudian kalau kita telisik ternyata password yang dipakai itu password yang sangat sederhana. Yang harusnya itu ecek-ecek banget gitu. Untuk anak-anak sekolah aja sudah kita ajarin kalau dia jangan pakai password yang sangat sederhana. Saya tanggal 24 Juni waktu itu sebenarnya sudah mengindikasikan itu. Hanya saja saya nunggu pemerintah bisa nemuin nggak ini. Karena waktu itu kalau dilihat di artikel saya, udah ada saya bilang, ada orang dalam dari gedung yang berasal dari Surabaya. Saya sebutkan detail jalannya, di Lakar Santri, ya di lantai 3 gitu. Sebenarnya udah ketahuan gitu. Hanya saja terlalu masa sih hal yang sangat sepele dengan password sangat basic itu bisa terbuka. Bahkan ketika kemudian banyak temuan bahwa ternyata akhir tahun 2022 saja itu sudah ada yang mulai membocorkan data-data penting dari PDNS ini dan ditaruh di Scribe ya. Jadi artinya taruh di ruang publik gitu. Kan aneh gitu. Jadi artinya kita juga terus menjadi terus terang saja ya teman-teman netizen jadi detektif semua kan. Kali 2 tahun banyak sekali akhirnya nemukan ada ternyata Kominfo pernah minta anggaran tambahan dana sebelumnya, kemudian ternyata ada juga ahli yang dulu pernah bersaksi di MK ternyata juga sudah mengusulkan untuk bayar saja ransomnya. Loh ini kan menjadi kita bertanya-tanya kok bisa ya ada kebetulan-kebetulan yang menurut saya tidak bisa lagi disebut kebetulan karena terlalu manis ya, terlalu bagus cukup itu tadi, terlalu manis untuk menjadi kenyataan. Nah Mas, ini kan kalau kita bicara tentang by design ya, kalau misalnya tujuannya untuk anggaran atau segala macam, tapi ya benar nggak untuk hanya sebuah anggaran? Tapi ini kan sebuah data nasional, gitu kan banyak hal menyangkut di dalamnya. Tapi apakah benar memang hanya untuk anggaran semata? Kalau memang ada tujuan khusus? Enggak sih. Kalau saya tidak sesederhana itu bahkan. Tidak hanya sekedar anggaran. Karena ini data yang terbuang atau data yang bisa terekspos keluar dan kemana kunci dan yang katanya aman, ini sudah sama sekali nggak aman. Sudah beredar kemana-mana. Dalam presentasi di diskusi publik tadi saya sudah menyampaikan data-data Inavis kita, Indonesian Automatically Fingerprint System kita bocor. Artinya apa? Data-data daktiloskopi, data-data biometri kita itu sudah disebar dan itu bisa digunakan untuk pendaftaran pinjol, pendaftaran rahasia bank dan lain sebagainya. Kemudian data-data dari BAIS TNI, ya itu juga bocor. Mungkin bagi orang menganggap itu kan biasa lah kalau data orang. Enggak biasa. BAIS TNI itu orang yang sangat melindungi dirinya, tadinya sangat proper, mereka sangat berhati-hati. Sampai mungkin anak istrinya nggak ngerti gitu loh. Kalau beliau itu misalnya tugas di BAIS di intelijen. Sekarang beredar semua keluar. Apa nggak menakutkan? Rencana-rencana operasi senyap, operasi intelijen semua muncul ya. Belum nanti kalau misalnya kemacetan yang ada di imigrasi itu nanti terjadi secara lebih luas lagi. Kalau hanya imigrasi, saya sebut maaf. Itu mungkin hanya yang tersendat orang yang mau keluar Indonesia sama orang yang masuk Indonesia. Tapi ada kata data itu nanti nyerang misalnya operasional rumah sakit, operasional perbankan, operasional jalan tol misalnya. Untung jalan tol kita masih gate-nya masih manual ya, artinya masih semi elektronik. Dulu kan sudah ada ide gate di tol itu akan disinkroniskan dengan surat izin kendaraan ya, surat tanda nomor kendaraan STNK. Apa jadi kalau STNK nanti tiba-tiba sudah masuk juga ke PDNS PDN pada beberapa tahun lagi, ternyata itu macet. Semua mobil berhenti karena tidak ada akses. Dan menurut saya konyolnya atau yang paling fatal adalah memang kita sudah punya rencana bagus, PDN mau dibangun di 4 daerah, tiba-tiba ada keinginan untuk mempercepat itu dan selesai 17 Agustus, entah ini keinginan siapa atau siapa yang mencari muka ke siapa, sehingga akhirnya harus nyewa. Bagi kita nyewa, security-nya sangat-sangat rendah, sangat sederhana dan akhirnya bobol seperti sekarang. Itu Oke Mas, ini mungkin terakhir. Menarik itu Mas itu memberikan kartu merah kepada Pak Menteri Menkominfo. Nah di media sosial X misalnya itu mendesakan, bahkan sudah dibuat petisi untuk memundurkan, untuk minta mundur. Tapi jawaban Pak Menko itu kan terserah masyarakat itu kan. Itu semacam bahasa yang menurut saya belum ada keinginan atau apa. Karena terbaru itu kan Pak Dirjen Aptika, Mas Samuel Abrijani Pangarban mundur. Saya mengapresiasi betul ya. Kebetulan Semi sahabat saya. Sahabat bukan sekedar sahabat biasa ya. Kami sama-sama dulu menginisiasi bagaimana sosialisasi internet itu semenjak tahun 2000 bahkan sebelumnya.
ya sama-sama dengan Kang Ono, sama-sama dengan Pak Budi Raharjo, Mas Heri Nugroho dan lain sebagainya. Kita dulu bikin Millennium Internet Review bersama Semi Panggerapan, bersama Prof Eko dan lain sebagainya. Artinya dia orang yang tahu betul di bidang telematika, di bidang kominfo, dan sayangnya dia yang harus bertanggung jawab untuk mundur. Ya memang tanggung jawabnya begitu. Tapi menurut saya Semi adalah pelaksana teknis, bukan harusnya yang kebijakan. Ini kebijakan, nggak bisa Semi memutuskan kita bangun PDNS, nggak mungkin. Pasti ada level yang lebih tinggi, yaitu menteri. Dan menteri pun mungkin dia bisa saja dia bilang, oh saya kan hanya diperintah. Nah kalau memang dia diperintah, dia menjalankan tugas, katanya kan nggak boleh ada visi menteri. Harusnya visinya satu dari presiden, ya harus speak up aja dia gitu. Karena menurut saya ini kerugian sangat besar yang sudah terjadi, dan bagaimanapun juga ini yang merasakan bukan hanya pemerintah, yang merasakan rakyat, gitu loh. Jadi rakyat yang tidak mungkin ya ini sangat tidak ternilai ya gitu kerugiannya. Nggak bisa hanya diperbandingkan dengan kemarin sesuai ransomnya, enggak, ini jauh lebih besar kerugiannya. Tapi seharusnya memang dalam kondisi memang seharusnya Pak Menteri itu wajar dong dia orang yang harusnya memegang jabatan yang sangat strategis, dia yang memegang policy, harusnya dia mengerti bahwa dia harus mundur. Tapi kalau kita balik lagi misalnya, desakan mundur ada, kekuatan masyarakat sekarang menginginkan bahwa beliau mundur, tapi seolah itu anggap biasa dengan mengatakan bahwa memang sebenarnya by design. Apakah memang ini sebenarnya ke sana gitu maksudnya, Pak? Iya, jadi artinya saya hanya bisa mengatakan ya mungkin orangnya kurang tahu diri ya, atau tidak mengerti, dan sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan politik ya. Gitu. Artinya dia adalah memang mantan ketua relawan. Kalaupun dia bukan ketua relawan pun, ya tetap kok desakan mundur itu ada kok. Jadi artinya karena memang tidak proper dan tidak benar-benar tidak patut ya, bahkan semua mengatakan the wrong man and the wrong place ya gitu. Jadi mohon maaf, ini sama sekali tidak ada hubungan dengan politik, tidak ada hubungannya dengan relawan atau tidak, apalagi saya bukan orang politik lagi ya. Karena disebut itu kan dari politik pihak yang sono yang sudah kalah. Ini nggak ada kalah menang. Ini untuk Indonesia. Ya apalagi misalnya kalau kemudian kemarin ada ini kan harus diselesaikan tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 2024, 17 Agustus 2025, 17 Agustus 2026, insya Allah Indonesia tetap satu. Mau presiden ganti kan ya boleh-boleh aja. Ngapain harus diselesaikan di presiden yang ini gitu loh. Kan sebenarnya kan bisa. PDN ini ibarat kita bangun rumah. Rumah itu harus ada perancangan yang bagus, arsitektur yang baik, infrastruktur yang baik. Rumah kalau terburu-buru apa jadinya? Misalnya yang sangat detail ya, dengan bahasa sangat sederhana. Kita membangun lantai keramik. Keramiknya misalnya barusan beli. Tidak kemudian dimasukkan ke air dulu sehari semalam, langsung dipasang, pasti akan ngangkat keramiknya, karena semennya atau mortarnya pasti nggak akan melekat sama dengan ini. Data itu dimasukkan terburu-buru, kemudian Februari 2024 data sudah ditarik semua, keluar pada saat itu juga sudah ada aturan atau perpres yang tidak membolehkan data-data itu ditaruh di servernya daerah. Ini kan by design gitu loh. By design dan konyolnya data-data sudah diserahkan, daerah-daerah nggak boleh lagi backup data, kementerian-kementerian nggak boleh lagi backup data, ternyata yang di sini rusak atau nggak ada backupnya, hanya 2%. Ini kan ya memang maaf ya, saya benar-benar mengatakan, benar kata DPR kemarin, ini very stupid ya, sangat-sangat bodoh, sangat-sangat konyol gitu. Kenapa bisa kemudian itu tidak ada backup sama sekali, itu kan konyol sekali, itu yang terjadi. Makasih Mas Roy. Oke, ya makasih.